Pertama saya ketemu Yani itu kayak wah ada cewek cakep tuh. Kalau saya lihat sih ya biasa aja. Aku sih cuek aja, dianya juga anaknya. Ternyata orangnya pinter banget. Semua itu tanyanya ke Mbak Yani coba. Kalau lagi panik garuk-garuk kepala. Suka bercanda. Temen yang mengerti, temen curhat. pertama saya ketemu Yani itu dia alay kalau menurut saya. Kenapa saya bilang alay? Karena waktu pertama kali datang tuh dia masih pakai yang gelang-gelang kayu alay begitulah pokoknya. Tapi ya saya senang bisa kerja sama Yani walaupun cuma sebentar, tapi ya senang lah bisa kerja sama Yani gitu. Walaupun memang harus berpisah, tapi ya memang udah jalannya mau gimana lagi gitu. Kesan pertama ketemu Yani itu awalnya gimana ya? Kayak wah ada cewek cakep tuh. Tadinya sih nggak ngira bakalan satu tim sama dia. Tapi pas udah satu tim malah muncul berita-berita aneh yang kenapa bisa ada berita seperti itu gitu. Digombal-gombalin, nggak tahu dapatnya dari mana. Tapi buat Yani terima kasih udah sabar ngadepin gua yang masih banyak kekurangannya. Sabar ngadepin gua yang agak lemot, lama loadingnya. Jujur aja deh, dia the best dah. Pertama kali kesan saya terhadap Yani, kalau biasa saya manggilnya sih biasa saya panggil Dek ya, karena merasa dia jauh di bawah saya. Kalau saya lihat sih ya awalnya biasa aja. Untuk kedepannya saya lihat secara personel, saya suka sama dia tuh profesional kerjanya, selalu profesional berpekerjaan. Masalah pribadi, masalah kerjaan. Bagi saya pribadi sih dirimu istimewa. Itu aja mungkin. Pertama kalian pinter gitu. Kalau lagi panik garuk-garuk kepala. Cantik sih gitu. Terus apa lagi ya? Baik, bisa apa ya, berteman sama semuanya gitu, bisa dekat sama semuanya. Kesan pertamanya sih ya lucu aja, anaknya masih kecil, kurus. Kesan pertama ketemu Mbak Yani gak nyangka, cantik banget. Itu yang pertama aku lihat ya. Terus yang kedua, Mbak Yani tuh ternyata orangnya pinter banget. Semua itu tanyanya ke Mbak Yani coba apa aja, dan dia tuh bisa semua, dari fotokopi, terus ada yang nggak bisa ngatur ini itu, terus semuanya nanya ke Mbak Yani. Mbak Yani orangnya benar-benar pintar, terus dia tuh apa ya, teliti banget, dan dia sabar, terutama sabar ngajarin aku. Ketemu Neng Ahyani Latifah, tapi panggilan sayang aku buat dia itu apa ya, dia bagi aku Ahyani itu temen yang mengerti, temen curhat. Pertama ketemu dia orangnya kecil, tapi biarpun dia dibilang usianya lebih muda, tapi dia dewasa, mengerti kita juga. Ucapel? Iya, kurang lebih sama. Iya, dari segi
Suka bercanda. Ya asik lah ya. Ya asik. Awal mulanya pertama kali bertemu sama Neng Yani, aku sih cuek aja, dianya juga anaknya rame sih, cuman pertama kali ketemu belum ada kesan. Aku bilang apa? Selama kerja bareng sama dia, dia anaknya pintar. Aku banyak belajar dari dia. Terus apa ya? Aku suka omelin dia. Kadang berantem, tapi baikan lagi. Terus kita orangnya sama-sama baperan. Aku sensitif, dia sensitif. Kita sama-sama berbagi. Terus awalnya sih aku kurang suka sama dia, cuman seperti pepatah bilang, wong trisno jalaran saka kulino. Nah itu, dari situ kita kan sering pergi bareng. Ke customer bareng. Di kantor pun duduknya depan belakang. Kalau ada apa-apa, aku suka cerita sama dia. Dan sekarang dia Terus pesan saya ke Yani, jaga silaturahmi sama teman-teman, jangan lupa sama kita, dan kalau nikah ya undang-undang lah gitu. Sukses ya. Jangan galau deh, jadi yang terbaik aja, mau di sini maupun tempat lain. Dimanapun kamu berada, tolong profesional kerja tetap ditingkatkan. Yang keduanya, yang selama di BSG beberapa tahun kerjasama sama langsung, kerjasama tim, maksud saya begitu. Jadi untuk tempat yang baru maupun tahun lagi masih bergelut di satu kerjaan, ya saya meminta kepada adik saya satu ini selalu bekerja sama dengan yang lain. Itu aja sih. Semoga di tempat yang baru kamu mendapat tempat yang jauh lebih baik dari yang sekarang.
Itu aja intinya. Keduanya selalu sabar, pergunakan waktumu untuk yang terbaik. Ikutilah kata hatimu, itulah yang terbaik untuk kamu. Pesen buat Neng banyak makan, biar jangan cungkring terus jangan baper, senyum terus lah Neng buat Neng. Udah itu aja. Terus apa ya pesannya, semoga sukses ya Mbak. Terus juga semoga apa yang Mbak pengen tercapai. Terus semoga cepet nikah, cepet dilamar. Pokoknya Mbak Yani itu nggak bisa digantiin. Pesannya cepet nikah ya Neng, itu penting, jangan lama-lama. Udah supaya lebih sukses lagi nanti. Sukses segalanya, dimanapun dia berada pasti lebih sukses. Amin. Pesannya buat kamu Neng, jangan galau, jangan baperan. Jangan apa ya, jangan jangan terlalu sensitif deh. Biar bisa gemuk ya Pak ya. Makanya banyakin. Terus semoga kan rencana tahun ini katanya mau merit. Semoga cepat terlaksana, lancar, langgeng. Terus apa lagi ya, udah sih gitu aja. Tapi kamu sekarang bikin aku patah hati. Udah, semoga sukses. Apa ya, aku sih sebenarnya bingung mau ungkapin apa. Katanya sih suruh bikin kesan pertama kali bertemu dengan kalian yang luar biasa sih bagi aku. Aku pertama kali kerja di BSG, dari lulus SMK langsung kerja di sini. Kalau harus dirunut satu-satu kayaknya emang beda sih, setiap orang kan karakternya kan beda-beda. Jadi ya udahlah, namanya G kan harus kalau dari awal aja deh, dari Pak Bos dulu. Aku ketemu Pak Bos pertama kali, orangnya benar-benar apa ya, benar-benar baik, dimana dia benar-benar bisa mengayomi. Dia orang yang pertama kali mau deket, istilahnya kayak gitu, karena memang aku sendiri memang awalnya orangnya yang ansos kan, dulu sih kayak gitu katanya. Tapi memang setelah dikasih saran terus menerus sama Pak Ical, ya alhamdulillah sih jadi lebih bawel banget malah. Pak Faisal itu memang dia mungkin terlihatnya cuek, terlihatnya kayak apa ya, kayak nggak peduli gitu, terus orangnya saklek. Tapi sebenarnya kalau menurut aku, dia itu pada saat ngasih apa,
kayak apa ya, kayak ngasih mandat satu nih, tapi sebenarnya dia tuh mikirin lagi kondisi kita ke depannya, kondisi kita sebagai orang yang pelakunya tuh pasti dia pikirin, dan dia tuh nggak sesaklek itu sebenarnya. Orang kadang bilang dia ngeselin, ya emang gitu, tapi aku tuh tahu gitu di balik itu semua dia tuh mikirin timnya gitu. Dia selalu ngutamain timnya. Udah ya, itu udah bahas Bapak Isal. Yang kedua ibu, aku pertama kali ketemu ibu waktu pertama kali masuk ke BSG, aku bener-bener nggak deket sama sekali sama ibu. Sampai akhirnya aku ngerasa kalau aku kok kayak nggak diterima, tapi Papa Isal ya itu balik lagi, dia selalu meyakinin mereka tuh semuanya sebenarnya baik, dan seiring berjalannya waktu ya aku bisa deket sama ibu. Nah mungkin apa ya, di antara yang lain memang kan apa sih, ibu tuh memang benar-benar baik ya. Dia itu perhatian tapi nggak langsung merhatiin. Dia itu benar-benar nunjukinnya tuh nggak secara langsung gitu. Kalau ada yang bilang ibu jutek, ibu pendiam, ibu sinis, ya aku sih sebenarnya pengen matahin itu semua, karena menurut aku ibu ya emang baik banget gitu. Aku pun di posisi yang sekarang memang lebih banyak belajar dari ibu gitu. Pokoknya aku malah berharap pada saat aku resign nanti ibu tetap sayang sama aku. Terus next yang ketiga itu Mbak Darsi. Ini buat Mbak Bawel, ya namanya juga bawel, jadi kesan pertama kali ketemu dia ya emang bawel. Tapi bawelnya dia ya bawel sayang. Aku tahu cara dia merhatiin aku biar aku nggak sakit, biar badan aku gak kurus. Dia benar-benar merhatiin itu semua. Dan kalau berbeda sama ibu itu memang perhatian nggak secara langsung. Kalau Mbak Darsi secara langsung dengan bawelnya ini. Aku sayang banget sama Mbak Bawel. Terus next yang keempat ini Mas Wahid. Pertama kali ketemu Mas Wahid ya karena memang kondisi kerjaan yang aku harus berinteraksi sama dia. Sebenarnya canggung sih awalnya, namanya juga ketemu orang baru. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu ya emang justru klop sama Mas Wahid. Aku kadang kalau nggak bisa cerita sama siapapun, ceritanya sama Mas Wahid. Nyaman sih, nyaman karena memang ya lebih ke sosok bapak sih di situnya. Sama kayak Bapak Isal, dia mengayomi juga kayak gitu. Terus next sama Budes. Budes itu orang yang pertama kali ngajarin aku. Di antara semua orang tim aku awalnya bilang ibu itu ke Budes karena menurut aku dia guru aku yang ngajarin dari nol, dari mulai sirkulasi. Dia benar-benar ngajarin aku. Dia orang yang paling sabar. Aku banyak nanya karena aku memang baru pertama kali kerja dan nggak tahu itu harus kayak gimana. Dan Budes ngajarin itu semua ke aku. Bagi aku emang sosok yang sabar, benar-benar guru banget tuh ya Budes gitu.
Terus kalau Mbak Tina, nah Mbak Tina ini kalau dari pas pertama kali ketemu aku bilang dia orangnya slow, karena dia tuh santai, bawaannya santai dan memang bawaannya tenang gitu. Aku sih dapat positifnya di situ. Mbak Tina tuh emang kan, kalau aku sendiri kan orangnya gerusak-gerusuk, buru-buru. Kalau bawaan Mbak Tina tuh santai gitu. Sebenarnya sih awal mula aku nggak terlalu dekat sama Mbak Tina, tapi karena aku yang coba pengen tahu ya, jadi akhirnya aku deket gitu sama Mbak Tina. Sampai sekarang interaksinya malah lebih sering sama Mbak Tina karena posisi kerjanya juga deket. Terus kalau siapa lagi ya? Aisyah dulu deh. Aisyah sebenarnya kalau Aisyah itu pertama kali ketemu ya emang apa ya, aku kan karena ngajarin dia, ya udah aku sih bersikapnya kayak ke temen aja sih kalau ke dia. Ya baik orangnya. Terus dari segi kerjaan juga dia sih sebenarnya itu kelar sih, maksudnya memang tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Cuma ya memang karena mungkin sesama anak muda jadi kealayannya samaan. Terus next siapa ya? Next Mamang Ben. Nah ini gimana ya? Pertama kali sih karena aku sukanya kerja cepet, kerja benar-benar gercep, harus segala dilakukan dengan cepat. Aku ngomong juga cepet, bawel, jadi ya mungkin kurang diterima dari si Mamang Ben. Jadi kurang belum itu sih, maksudnya sebenarnya untuk dari cara kerja belum karena kan aku patokannya Mas Wahid ya. Mas Wahid itu kerjanya ya itu cepat kayak gitu. Ya udah kayak gitulah pokoknya, belum bisa ikutin alur gitu kan. Ya udah. Oh yang terakhir Yekti ini orang baru. Menurut aku sih dia orangnya fun gitu. Terus dia kalau dari pas aku ngajarin sih nangkep sih cepat, termasuknya cepat memang. Dan karena kerjaan aku emang harus cepet ya, aku rasa cocok dia gitu. Itu pandangan aku untuk semua orang. Terus untuk yang terakhirnya ya, aku benar-benar sayang sama kalian. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dimana aku benar-benar bukan cuma ngerasa tim di sini, aku benar-benar ngerasa keluarga, dimana aku dari yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu kerjaan, karena memang posisi aku kan masih anak SMK ya. Berat sih, aku berat. Ya berat, tapi ya mau gimana, aku juga kan pengen ngejar cita-citaku. Aku juga harus bergerak dari situ, dimana aku juga pengen punya pengalaman lain.
sebenarnya nggak ada masalah dengan kalian, dengan iya, aku sih nggak ada masalah. Aku benar-benar nyaman, aku benar-benar udah klop sama kalian, nggak ada masalah dengan keanggotaan tim kita. Tapi ya itu, aku harap sih kalian ngerti, aku bukan mau dengan sengaja ninggalin kalian. Tapi ya itu, sekali lagi aku jelasin kalau aku emang harus dapat pengalaman lain. Aku benar-benar makasih udah dikasih kesempatan, udah dikasih kepercayaan, dimana aku bisa belajar, bukan cuma gimana belajar untuk pekerjaannya, tapi memang gimana cara mengenal kepribadian di hubungan kerja gitu. Aku bisa tahu orang yang benar-benar baik sama aku dan orang yang mungkin sedikit ya mungkin don't care lah to me. Aku juga mau minta maaf banget kalau memang dalam bekerja aku nggak maksimal. Aku masih bikin masalah, istilahnya aku masih bikin salah juga. Ya udah sih, intinya aku sayang banget sama kalian. Seberapa lama pun, mau itu cuma sebentaran ketemu aku ataupun udah lama, aku benar-benar sayang sama kalian.